Tune 2.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami Majelis Gereja Jemaat Karambe menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah ini, secara khusus bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di Jemaat Karambe. Selamat beribadah bersama dengan kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, suatu sukacita bahwa Tuhan memperkenankan kita berkumpul pada hari ini, bersekutu bersama-sama dengan jemaat Tuhan menghadap hadirat-Nya. Allah menghendaki kita untuk giat selalu dalam pekerjaannya. Semakin kita giat melakukan pekerjaannya, semakin kita menyaksikan karyanya yang hidup di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, kakek, nenek, om, tante, papa, mama, dan teman-teman semua. Hari ini adalah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Mari bergembira mengikuti berbagai kegiatan sepanjang 1 minggu ke depan. Marilah semua kita menyembah Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian. Mari semua, mari sembah Tuhan kita. Kantor ya akan menyanyikan pujian. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Mari semua sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Sekali lagi bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Mari semua, mari sembah Tuhan. 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 Mari sujud menyembah. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Salam. Juga. Saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, orang tua dan anak-anak terkasih di dalam Tuhan, hari ini dalam rangka Pekan Anak, bersama-sama kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kita semua sebagai orang tua dan anak-anak. Karena itu mari dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan dalam kesungguhan kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak, mari mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tentu kita akan semakin mengalami kasih dan kedekatan dengan Tuhan, dan hal ini akan menuntun kita semakin memahami apa rencananya yang indah bagi kita semua. Saudara-saudara, namun kita lemah dan kita banyak keterbatasan, membuat kita sering mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Mari sama-sama dalam kesempatan yang baik ini kita tunduk kepala, kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
Ya Tuhan, seringkali kami berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak. Mungkin ada di antara kami yang malas bekerja dan belajar. Mungkin juga ada yang menunda-nunda sesuatu yang harusnya segera dikerjakan. Tuhan sedih melihat kami berbuat demikian. Tuhan ampunilah kami. Ya Tuhan, banyak tindakan kami yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan memberikan tanggung jawab menjadi teladan bagi anak-anak kami. Namun kami sering melalaikan tanggung jawab itu. Tuhan, ampunilah ampunilah kami. kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kure semangat lako buang. Kure sumangala ko buang, kure sumangala ko buang, tubuang pasukan, kure sumangala ko buang. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mazmur pasal 37 ayatnya yang pertama hingga yang ke-11 dan dilanjut ayatnya yang ke-39 hingga 40. Firman Tuhan, kebagian orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik.
Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayatnya yang ke-39 hingga 40. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang penuh. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhan. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidung kasih yang penuh. Hatiku bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Bapa kami di surga, kami mau membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Tolonglah kami supaya bisa mengerti. Ya Roh Kudus, kuasailah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Kejadian pasal 45, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, kemudian ayatnya yang ke-15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu
Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakan kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ayat yang ke-15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58. Firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan dikembalikan? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri tabur tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berbiji, yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia bertanya berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan,
dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah sesuatu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan kembali kita dengar dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 27 hingga ayat yang ke-36. Tentang kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencacih kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin, firman Tuhan. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam hari Minggu ini,
hari di mana kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan kita sebagai orang-orang yang ditebus melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu kita semua tetap sehat-sehat dan diberi kesempatan untuk terus hidup dalam peribadahan kita. Selalu merindukan persekutuan bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kembali kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Juga dalam rangka hari Pekan Anak ya. Dalam rangka HUT Sekolah Minggu Gereja Toraja. Satu tema untuk kita renungkan yaitu giat dalam pekerjaan. Giatlah selalu dalam pekerjaannya. Makaritutu, tontong makaritutu, lan pengkaranganna. Giat selalu dalam pekerjaannya. Makaritutu, aparatu disanga makaritutu, batu giat ya. Itu sama dengan rajin, bergairah, bersemangat, kuat, tangkas, dan lain-lain. Jadi kalau melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mau didorong untuk selalu bergairah, selalu untuk mau bersemangat di dalam mengerjakan dan mengurus, ya, mengelola dengan baik pekerjaan Tuhan. Bisa duka dikua pekerjaan Tuhan itu pelayanan atau misi Allah di dalam Yesus Kristus ke dunia ini melalui firman-Nya yang kita baca dan selalu kita renungkan bersama. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak manusia itu melanggar perintah Allah di Taman Eden, sejak itu pula manusia disebut sebagai manusia yang berdosa. Metobangki tama kamadosan. Dan kita sudah dikuasai oleh dosa. Tetapi kemudian Allah tidak membiarkan kita manusia ciptaannya ini binasa. Karena itu Ia turun ke dunia, Ia membesuk kita. Kalau kita katakan istilah membesuk Bapak Ibu itu berarti berkaitan dengan yang sakit ya. Jadi pada waktu itu kita sedang sakit karena dosa, Allah mau datang membesuk kita, mau melawat kita, umatnya yang berdosa. Ya karena itu dalam keadaan manusia yang tidak baik-baik saja pada waktu itu Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini dengan misi yang dibawanya yaitu menyatakan kasih dan keselamatan kepada manusia. Jadi kasih yang dibawa adalah kasih yang menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, selain itu dia juga memberitakan tentang hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bagaimana dan bagaimana manusia itu bisa mengenal dan menempati kerajaan Allah di mana kerajaan itu di mana Allah berkuasa, Allah bertahta, Allah yang menjadi presidennya, Allah yang menjadi penguasanya di situ. Jadi di sini bahwa orang Kristen itu, orang percaya itu harus tampil beda. Karena kerajaan dunia Bapak Ibu itu berbeda dengan kerajaan Allah. Ya, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan kerajaan Allah, bukan untuk kerajaan dunia.
Makanya biasa bertentangan, sia biasa Buddha tu natiro puang Yesus lan pak pangadaran natut natolak sia sengke tu puang belan na pogau tolino tu pian nato. Karena berbeda misi kedatangan Yesus menyatakan kerajaannya dengan kerajaan dunia yang sedang berlangsung pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, salah satu yang menjadi tumpuan dasar dari pengharapan orang yang beriman dan kedatangannya ke dunia ini, Yesus menyatakan dan memperlihatkan tentang kebangkitannya. Yaitu yang kita pahami Bapak Ibu, yang kemarin kita sudah renungkan bersama. Paulus katakan bahwa kalau Yesus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah pemberitaan para rasul, sia-sialah semua yang dapat kita lakukan untuk membangun kehidupan beriman ini. Dan sebagaimana Kristus telah bangkit, maka di situ diajarkan tentang kebangkitan orang mati bagi orang yang percaya sewaktu dia masih hidup. Jadi dalam bacaan kita yang kedua Bapak Ibu dari 1 Korintus ini menjadi bahan utama sebagai perenungan kita dalam memahami dengan benar bagaimana kita percaya tentang kebangkitan tubuh itu, kebangkitan orang mati. Jadi dalam perikop ini, kenapa Paulus mau menjelaskan sedetail-detailnya tentang kebangkitan kita, kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh? Karena memang pada waktu itu ada kontroversi antara orang Kristen dan orang Yunani di Korintus. Dalam sebuah paham yang dipahami orang Yunani, itu pun kalau mereka menerima tentang kebangkitan, tetapi tidak ada kebangkitan tubuh, tidak ada kebangkitan manusia. Ya, mengapa? Karena jikalau manusia itu mati, ya menurut paham Yunani, manusia itu, tubuh manusia itu kan diliputi dengan dosa. Tubuh yang berdosa, jadi tidak mungkinlah tubuh itu akan bangkit lagi. Karena dia sudah berdosa, dia sudah terpisah dari roh. Itu yang tidak bisa diterima oleh orang Yunani. Tubuhnya yang penuh dengan dosa akan mati, maka rohnya akan terpisah. Ya, dikatakan ujung dari sebuah kehidupan adalah kematian. Jadi ketika tubuh ini sudah mati maka tidak bisa lagi bersatu dengan roh. Karena roh tidak berdosa, maka tidak mungkin tubuh yang berdosa itu lagi bisa bersatu dengan tubuhnya. Tidak bersatu lagi dengan rohnya. Jadi sederhananya Bapak Ibu bahwa orang Yunani pada saat itu tidak percaya akan namanya kebangkitan tubuh. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus memahami pola pikir yang dimiliki orang-orang Yunani pada waktu itu. Berusaha mereka menentang soal kebangkitan. Makanya dalam perikop bacaan kita hari ini di dalam segala usaha yang disampaikan oleh orang Yunani, Paulus mematahkan paham mereka dengan sebuah analogi, apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat bacaan kita dalam 1 Korintus 15 tadi situ. Paulus memainkan sebuah logika bahwa kebangkitan tubuh itu sama seperti biji gandum atau biji lainnya, biji jagung, biji sayur, biji kacang, bahwa ketika biji itu belum ditanam itu merupakan benda mati, dia tidak hidup. Dia tidak bisa bergerak kalau kita tidak gerakkan. Sebelum ditanam Bapak Ibu. Tapi ketika ditanam, bukan biji yang tumbuh, tetapi ada sebuah tunas yang baru, yang tumbuh. Tetapi hakikatnya kita katakan bahwa itu adalah
gandum. Sama dengan biji yang kita tanam, biji gandum, maka akan tumbuh gandum, pohon. Biji sayur, kacang akan tumbuh sayur kacang panjang misalnya. Biji jagung, maka akan tumbuh jagung. Jadi demikian pula Paulus membuat sebuah analogi, nakua ndete, tubuh manusia itu berbeda dengan tubuh binatang. Tubuh binatang satu berbeda dengan tubuh binatang yang lain. Tubuh ikan yang satu berbeda dengan tubuh ikan yang lain. Juga dikatakan kemuliaan matahari itu berbeda dengan kemuliaan bulan, kemuliaan bintang, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini dalam pemahaman bahwa kebangkitan tubuh itu akan terjadi. Ya, tetapi kebangkitan tubuh itu Bapak Ibu Saudara-saudara itu seperti apa? Apakah kebangkitan seperti ya saya sekarang atau Bapak Ibu? Semua sebelum dan sesudah mengalami kematian akan mengalami kebangkitan dan kebangkitannya itu sama rupanya, bentuknya ketika ia bangkit. Kalau sebelum dia punya rambut pendek, rambut panjang, akan begitu juga ketika lahir. Sebelum mancung hidungnya dan setelah bangkit tetap mancung hidungnya. Dan lain-lain. Apakah seperti itu Bapak Ibu yang kita pikirkan, yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini? Saudara-saudara, ayat 35. Bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apa mereka akan dibangkitkan? Ini bisa menjadi sebuah pertanyaan dan itu juga yang diwanti-wanti oleh Paulus kemudian tomekutana mani susito. Mbadakwan tu tomate ke malimbangun ni sule na ditiro susi rakaturupan na to na milik mo sule. Pertama Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa lewat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati itu menjadi sumber utama bagi kita bahwa kita orang percaya di dalam Tuhan juga akan menerima kebangkitan tubuh. Tidak hanya kebangkitan roh, tetapi kebangkitan tubuh. Tetapi tubuh seperti apa yang Tuhan bangkitkan nantinya, itu tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya. Kumomba susi turupanta ke malimbangun ke. Ini yang dijelaskan dalam bacaan kita. Seorang pun tidak tahu. Tetapi yang dibangkitkan Yesus adalah kebangkitan tubuh yang rohania. Kebangkitan tubuh yang rohani artinya kebangkitan tubuh yang tidak ternoda, yang tidak berdosa lagi. Entah masih rupa itu atau tidak, entah masih geriting atau tidak, itu tidak menjadi sebuah persoalan. Nama penduana, ya kalau pertama tadi kita pahami bahwa hanya orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada kebangkitan Yesus yang akan menerima kebangkitan tubuh, maka kita juga mau membuat suatu keyakinan karena hanya orang yang percaya menerima kebangkitan tubuh rohania seperti Yesus inginkan dan seperti Paulus ajarkan. Berarti kita juga pada saat ini harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin dengan kebenaran Tuhan supaya kita juga kelak mendapatkan kebangkitan seperti yang Tuhan inginkan, yaitu kebangkitan tubuh. Memang Bapak Ibu dalam memahami hal-hal seperti ini, seperti Paulus ini bisa cukup rumit kalau kita tidak benar-benar mau tahu, tidak benar-benar mau melandaskan pengharapan kita kepada kebangkitan Yesus. Karena itu marilah kita senantiasa melihat bagaimana Paulus di dalam beberapa suratnya kepada jemaat-jemaat menjelaskan sejelas-jelasnya kuma patongan ni kemudian tu disanga kamalimbangunan tomate, kamalimbangunan batang kale sebagai dasar sebagai
dasar dalam pengharapan kebangkitan Yesus. Sabak susi mau lain na puang Yesus, dia bangkit, ya, kebangkitan tubuh, dan setelah itu dia naik ke sorga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui kebangkitan Yesus yang menjadi pengharapan kebangkitan kita dan kebangkitan Tuhan, di sini memproklamirkan bahwa maut telah ditelan, artinya akan hancur secara total, ya. Sehingga kematian ditiadakan bagi orang yang percaya. Jadi kebangkitan orang mati itu menjadi sebuah penghiburan, kekuatan bagi setiap orang yang percaya bahwa sengat maut telah dikalahkan. Tidak ada apa-apanya. Hukum Taurat dikalahkan oleh Yesus. Bahwa hukum Taurat itu seorang manusia pun tidak bisa dapat memenuhi. Tetapi dilengkapi oleh Yesus secara sempurna, ditaati oleh Yesus, digenapi secara sempurna oleh Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita ini semua adalah orang-orang berbahagia, atau mau Pak Ki? Orang-orang yang berpengharapan karena Yesus akan membangkitkan kita dengan tubuh yang baru dalam kemuliaan bersama Yesus dalam tubuh yang baru. Jadi ya tulah di toy mandak lan katuanta. Ya, seperti Paulus di dalam bagian akhir bacaan kita dalam 1 Korintus nakua ditekankan tentang iman dan pelayanan kita itu tidak sia-sia. Kumuata enala torrosala temai apa tu pura tapogau sia la tapogau lakote sebagai orang beriman. Sabak ya tu pengkarangan ta pak boyok-boyok ta den patunna belanna napa doloi moki pak kaboro na puang Yesu. Ya karena itu ditekankan di sini bahwa harapan yang pasti memberikan kekuatan semangat hidup yang jelas. Tadi dikatakan giat ya, bergairah, semangat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan pesimis, jangan loyo, jangan acuh tak acuh. Jangan istilahnya 11-12 antara ya dan tidak. Kita mau lakukan tapi ada keraguan-raguan. Lamorai nak raka lana pake puang matu lan pengkarangan na ta eraka nambai den patu la abi bisa laku pogok na ya tulan pengkarangan na puang misalnya. Banyak ya Bapak Ibu Saudara pilihan kepada kita. Mau memprioritaskan yang mana dalam hidup kita? Mau melayani Tuhan dengan hidup yang bertanggung jawab, dengan ketekunan, kesetiaan. Ya karena pekerjaan Tuhan itu Bapak Ibu bukan hanya di gereja. Dak tasangai kumoya ke disanga ke melayani ya ke disanga ke lan paklak na puang matua pekerjaan Tuhan itu hanya bekerja di gereja saja. Tapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada teman kita sekerja kita, kepada orang-orang lain dimanapun kita berada. Kita mau menegakkan kebenaran, kita mau menyatakan kebaikan, kita mau menyatakan kasih, mencontohkan kasih dalam kehidupan kita. Menamai raka allobongi ki inde gereja mengkarang tongan unurus si teme pengkarangan inde gereja tapi jolu pengkarangan senga di tempat-tempat lain kita tidak mewujudkan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai tanda sukacita kita karena keselamatan setelah kita pegang. Terus itu Yusuf, Bapak Ibu, Yusuf benar-benar menyatakan kasih yang sungguh. Dipaadiki, direncanakanlah dipatei oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf itu tetap sabar dan kuat. Bahkan dia katakan semua yang terjadi dalam hidupnya
adalah disutradarai oleh Tuhan sendiri. Kumuya te khususi te, ya, belana itu semua rencana Tuhan. Seandainya saya dulu marah, saya balas dendam, wah mungkin saya tidak seperti ini. Saya tidak menjadi orang besar yang menjadi alat untuk bisa mengasihi dan membuka jalan bagi saudara-saudara saya. Nina Lukas, pengajaran Yesus dalam Lukas bacaan kita tadi tentang bagaimana mengasihi musuh. Malah tapakuan ni lempah kaboro itu totang umpah kaboroki, ya. Bagaimana kita selalu mendoakan mereka meski mereka mencaci kita, membenci kita. Nakuate palakuan nih Pak Kaboro, Pak Kamase, mintakanlah berkat bagi orang yang mencaci. Kalau ditampar pipimu yang satu, Benny itu popomu bisa apa nak patala api. Tapi mbeta kapan asusi tole komi. Kumua ya keden ni tong kambe kita ku kambe pisan mu masanang. Nah, saya kira tidak begitu. Itu tidak ikhlas mungkinnya Bapak Ibu. Kayak ada guru pisan mu matana. Berarti tidak ikhlas itu ya. Artinya Bapak Ibu bagaimana kita sungguh-sungguh menjadi orang yang mengutamakan kasih dalam hidup kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Tapi berusahalah untuk bisa meredam hal-hal yang bisa memungkinkan kita untuk semakin jauh ke dalam jurang kebencian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu dengan teguh kita pegang teguh firman Tuhan, rajin melaksanakan pekerjaan Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebagai tanda bahwa ada rasa syukur kita karena kita sudah menerima keselamatan, bahkan jaminan kehidupan kekal Tuhan berikan. Apa banget pitutlah tapo mapaadi lantai katuan tanah mintu na memang karena sorongan puala ko kita. Hari ini Bapak Ibu kita sedang dalam sukacita bersama anak-anak sekolah minggu. Dalam sepanjang minggu ini mereka akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka HUT sekolah minggu. Pura semangat kita belana ya te anak-anak tasola nasang tontong bang untanda itu puang matua belana. Nah pakai ki temai tomak kamaya, orang tua, para pengasuh, kakak-kakak semua untuk bisa mengajarkan dan membimbing anak-anak sekolah minggu. Itu juga adalah bagian tanggung jawab kita, pekerjaan kita untuk memanage tentang pekerjaan Tuhan. Salah satunya ialah memberi perhatian kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita yang akan datang. Nah kalau tu tomanarang nakua suksesnya, berhasilnya, generasi-generasi yang akan datang itu tergantung dari umbatakuan itu generasi totemote umbentui. Sebab bukan tidak mungkin Bapak Ibu orang-orang sekarang yang banyak yang tidak punya peri kemanusiaan itu karena masa kecil mereka, masa-masa yang indah mereka dibimbing dan diajarkan tidak mereka alami. Sehingga tumbuh dan menjadi orang-orang yang tidak mengenal kemanusiaan. Ya bukan tidak mungkin. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara ketika kita ada kesempatan untuk bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, marilah kita kerjakan dengan giat, dengan sebaik-baiknya, dengan bergairah, dengan semangat. Tidak kendor semangat kita sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara pakailah hidup kita, talenta kita yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan ini. Terpujilah Kristus. Amin. Dipersilahkan pujian sekolah minggu dalam saat teduh ini. Kita sama-sama mendengarkan theme song dari anak-anak sekolah minggu kita. Disilahkan.
Ayo semua anak-anak sekolah minggu, kita ke depan. Kita berikan persembahan pujian kita, yaitu tim song PAGT 2025. Ya. Setia, 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 Tuhanku setia, Tuhan setia pada janjinya, menjaga dan mengasihiku. Aku mau belajar seperti Tuhan yang setia pada janjinya. Aku pun mau setia padanya. Aku diselamatkan karena kasih karunia. Itu bukan usahaku, tapi semua anugerah Tuhan. Janganlah sombongkan diri, tapi andalkanlah Tuhan. Belajarlah kepadanya, setia selamanya. Setia, 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 Tuhanku setia. Tuhan setia pada janjinya, menjaga dan mengasihiku. Aku mau belajar seperti Tuhan yang setia pada janjinya. Aku pun mau setia padanya. Aku diselamatkan karena kasih karunia. Itu bukan usahaku, tapi semua anugerah Tuhan. Janganlah sombongkan diri, tapi andalkanlah Tuhan. Belajarlah kepadanya, setia selamanya, setia selamanya, setia selamanya. Mari Bapak Ibu kita satu hati dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini seperti yang disampaikan minggu lalu, bahwa hari ini ada saudara kita atas nama
Saudara Inyoman Setiawan dari agama Hindu mau menjadi pengikut Kristus, mau menjadi Kristen. Dalam beberapa waktu kemarin, beberapa kali pertemuan dengan saudara Inyoman, banyak belajar tentang bagaimana sebagai pengikut Kristus. Tentu hal-hal yang pokok telah diajarkan kepadanya, dan saya kira untuk beberapa kali pertemuan dengan saudara Nyoman tidak mengatakan bahwa selesai atau cukup ya dalam pengajaran yang diterima, tetapi perjalanan hidup, perjalanan waktu akan menentukan bagaimana Nyoman sungguh-sungguh mau menerima dan mau belajar tentang kehidupan sebagai pengikut Kristus. Karena itu hari ini saudara Nyoman siap untuk mengaku di hadapan Tuhan dan di hadapan kita semua bahwa saudara akan menjadi seorang Kristen. Dan setelah itu saudara akan menerima baptisan kudus secara dewasa atau pengakuan dewasa, pengakuan dari saudara Nyoman sendiri tanpa diwakili oleh orang tua karena dia sudah dewasa. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan di sini dan saudara Nyoman, kita yakin bahwa oleh kuasa dan pekerjaan Roh Kudus, sekarang saudara kita Inyoman Setiawan akan mengaku menjadi seorang Kristen. Dan jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan, saudara Nyoman. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau bahwa melalui pekerjaan Roh Kudus, Allah telah memanggil engkau untuk menjadi pengikut Yesus Kristus dan masuk dalam bilangan anggota Gereja Toraja? Apakah engkau yakin? Iya, saya yakin. Baik, yang kedua, mengakukah engkau hendak setia dan bersungguh-sungguh memahami iman Kristen berdasarkan Alkitab yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku. Baik, yang ketiga, berjanjikah engkau untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah engkau berjanji? Iya, saya berjanji. Terima kasih. Saudara-saudara, jemaat Tuhan di sini di dalam Yesus Kristus. Saudara yang menjadi saksi pada hari ini bahwa saudara kita ini dengan segala ketulusan hatinya telah mengaku menjadi seorang Kristen. Terimalah saudara kita ini dengan sukacita, nampakkanlah kepadanya kebaikan hatimu agar dari hari ke hari ia semakin bertambah-tambah dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta pimpinan Roh Kudus. Dilanjutkan dengan baptisan bagi saudara Inyoman Setiawan. Karena saudara telah mengaku di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, supaya nyata bahwa saudara telah mengaminkan pengajaran Kristen yang telah diajarkan dan yang harus nampak dalam kehidupan saudara, maka saya mempersilakan saudara untuk kembali menjawab di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan di sini pertanyaan-pertanyaan untuk saudara mendapatkan baptisan kudus. Pertanyaan pertama, percayakah engkau kepada Allah yang Esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran menjadi
anggota tubuh Kristus. Apakah engkau percaya? Iya, saya percaya. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan yang diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku. Dan ketiga, berjanjikah engkau untuk hidup menurut kehendak Allah, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman, dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta tunduk di bawah teguran gereja apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apakah engkau berjanji? Iya, saya berjanji. Terima kasih. Di jemaat Tuhan di sini telah menjadi saksi bagi saudara untuk perjanjian saudara. Inyoman Setiawan, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ada surat baptis untuk saudara dan saudara akan pergunakan sebagaimana mestinya. Saudara sudah menjadi seorang pengikut Kristus. Silakan kembali saudara Nyoman untuk duduk di sana dan jemaat mari berdiri. Kiranya halik dunia Allahmu beranugerah, beri dari Sion yang teguh berkatnya pada Dari
Saudara, mari kita berdoa untuk saudara kita Inyoman Setiawan. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjadikan kami anggota-anggota tubuh Kristus. Dan menjadikan kami anak-anak-Mu seperti yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus memelihara dan memerintah saudara kami Inyoman Setiawan yang baru dibaptis ini untuk hidup menurut kehendak-Mu. Tolonglah supaya saudara kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, sambil mengakui kemurahan dan rahmat-Mu, serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan rohani supaya dia dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya dia dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyampaikan doa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja. Amin. Mari kita berdiri dan kembali kita menyatakan pengakuan iman kita. Dan dalam pengakuan iman ini dengan lagu Aku Percaya Kepada Allah yang Kekal. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Kita akan bersama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kita ke dalam pekerjaan Tuhan. Firman-Nya berkata, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Pujian semua yang tercipta, hai alam semesta. Kita akan nyanyikan mengiringi persembahan kita. Yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Semua manusia ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung
Yesus puteranya, kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, perdamaian, kelak di bumi baru genap semuanya. Penuangan Natura. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudara, ada sembahan dalam bentuk natura, kita akan tukar. Ini persembahan untuk pembangunan. Pertama-tama terima kasih bagi Bapak Ibu jemaat yang sudah memberikan persembahan, dan mari kita berikan bagi Tuhan. Pisang untuk pembangunan 20.000 satu kali. 20.000 satu kali. Ya, 25.000 satu kali. 50.000 satu kali. 2 kali, 3 kali. Baka 20.000 satu kali. Untuk kaum bapak ya. 20.000 satu kali. 20.000 2 kali. 20.000 3 kali. Masih untuk PKB. Mana suaranya bapak-bapak? Ya, 100.000 satu kali. 2 kali. 3 kali. Untuk pembangunan labu. Kalau kita punya anak kecil sangat bagus sekali untuk diberikan labu. Ya. Baik, 20.000 satu kali. 100.000 satu kali. 200.000 satu kali. 2 kali. 3 kali. Untuk pembangunan, pepaya sudah masak. Pulang ke rumah nanti sudah bisa dipotong dan dimakan. 20.000 satu kali. 50.000 satu kali. 50.000 satu kali. 2 kali. 3 kali. Tabe, siapa? Ya, masih untuk pembangunan pepaya. 20.000 satu kali. 20.000, tak mau 20.000 2 kali. Sudah tidak ada? 20.000 3 kali. Ya, untuk kegiatan Pekan Anak akan dilaksanakan mulai besok. Hari ini pembukaan, besok akan dimulai kegiatan. Cake
50.000 1 kali. 50.000 2 kali. 100.000 1 kali. 2 kali. 3 kali. Tante Cindy tadi ya, 50.000 1 kali. 2 kali. 3 kali. Masih ada 1 kue cake. Masih ada untuk sekolah minggu. Rp30.000 1 kali. 100.000 1 kali. 2 kali. 3 kali. Terakhir masih untuk sekolah minggu. Ya. 50.000 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini tadi kembali untuk sekolah minggu. Ya, dikembalikan untuk sekolah minggu. Baik, ada yang 20.000 1 kali. Baka 50.000 1 kali. Oke. 50.000 1 kali, 2 kali, 3 kali. Baik Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, betapa besar kasih sayang-Mu kepada kami. Kami boleh mengalami sukacita peribadahan di pagi hari ini. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk memahami apa makna firman-Mu dalam hidup kami. Ajari kami untuk selalu setia dan teguh dalam melakukan setiap pekerjaan Tuhan. Bahwa betapapun kami lemah dan terbatas, Engkau terus memakai kami dan mengangkat kami untuk menjadi pelayan Tuhan, membawa berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk persembahan syukur yang boleh kami bawa kepadamu. Tuhan layakkan kami untuk menjadi orang-orang yang Tuhan pakai dalam pengelolaan persembahan ini. Setiap kami yang sudah boleh memberikan persembahan, ajar kami untuk selalu bersyukur bahwa apa yang terbaik selalu akan menjadi persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih di sepanjang minggu ini, dari tanggal 17 hingga tanggal 23 Februari hari ini, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan terus memberkati dan menolong kehidupan mereka. Di dalam usia masing-masing mereka tetap hidup mengandalkan Tuhan. Dan terus percaya bahwa sumber kehidupan hanya ada di dalam Tuhan untuk terus menjalani hidup yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur juga bersama dengan Bapak Hendrik Leda,
Bapak Daniel Senobaan, Sandi Payung, Bapak Aman Singkali, Bapak Yusuf Lakbi Allo, Ogantu Datu Baka, Ongantu Datu Baka. Kami bersyukur bahwa oleh kasih karunia Tuhan senantiasa memberi kesempatan bagi saudara-saudara kami, orang tua kami untuk terus membawa kehidupan dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk keberhasilan, kesuksesan yang kami raih dalam setiap usaha, pekerjaan-pekerjaan kami sehari-hari di rumah, di kebun, di sawah, di kantor, di mana-mana kami bekerja dan melakukan tugas kami. Kami percaya Tuhan selalu beri kesehatan dan mudahkan sehingga setiap usaha pekerjaan kami boleh menghasilkan berkat untuk kami pakai, boleh hidup mengucap syukur dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga bersyukur dalam rumah tangga kami, Tuhan selalu bukakan jalan untuk kami jalani hidup rumah tangga yang penuh sukacita dan harmonis. Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidup kami, Tuhan sehatkan semua anak-anak kami, Tuhan sukseskan pendidikan anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pergaulan mereka. Terima kasih Tuhan, sungguh baik Engkau dalam hidup kami sehingga kami boleh menjalani kehidupan dalam kebahagiaan di tengah kehidupan rumah tangga kami. Tuhan memberkati peran kami sebagai orang tua, ayah, ibu, suami, istri, sehingga di dalam rumah tangga sungguh-sungguh peran itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat seberapa anggota jemaat Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini sedang sakit, dirawat di rumah sakit dan juga dirawat di rumah. Berdoa buat saudara-saudara kami, orang tua kami, Mama Kevin, Bapak Yakin Tandi Rerung yang sementara dirawat di Rumah Sakit Makassar, Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Ibu Brandina Patabang, Nenek Sila, Mama Lando, Nenek Lala, Bapak M. Darmansa, Mama Riel Tanjung, Bapak Mendila Pongpadati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Papa Hari, Nenek Hari, Mama Hari, Nenek Dandi, Bapak Marcelinus Duma, Nenek Cindy, Ibu Tini yang dirawat di Makassar. Dan mungkin masih ada yang belum sempat kami sebutkan namanya satu persatu di sini. Tuhan tahu dan mengenal mereka. Tuhan mendengar doa-doa dan harapan-harapan mereka untuk sembuh kembali. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil untuk kami boleh rasakan, kami boleh alami dalam kehidupan kami yang penuh dengan sukacita karena berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat seberapa anggota jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang saat ini sedang berduka cita, kami juga berdoa bagi mereka. Tuhan tuntun, hiburkan dan kuatkan iman mereka, sehingga dalam menjalani kehidupan dalam duka sekalipun, mereka tetap hidup mengucap syukur dan hidup mengandalkan kasih sayang Tuhan saja. Kami berdoa dalam minggu ini ada perkunjungan duka ke La'bo yang akan dilaksanakan oleh majelis gereja dan anggota jemaat Karambe. Tuhan memberkati pelayanan perkunjungan duka dan senantiasa hadir dalam setiap keluarga dalam menjalani duka cita dan merencanakan untuk pemakaman orang tua terkasih. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ini. Kami berdoa untuk pelaksanaan sukacita, perayaan Pekan Anak, hari ulang tahun anak Sekolah Minggu Gereja Toraja, yang mana untuk jemaat Karambe minggu ini menjadi minggu di mana anak-anak akan sibuk dengan berbagai kegiatan dalam rangka peringatan Pekan Anak dan HUT SMGT. Tuhan, Engkau memberkati pengasuh-pengasuh sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, untuk senantiasa boleh membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk mengerti apa makna setiap perayaan-perayaan yang dilaksanakan. Bimbing dan sertai anak-anak kami sehingga mereka senantiasa penuh dengan sukacita, menjadi anak-anak yang akan menjadi generasi yang akan melanjutkan segala harapan, cita-cita, perjuangan orang tua sekarang ini.
Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan majelis gereja, rapat majelis gereja, dan OIG. Tuhan memberkati, kiranya kegiatan yang akan dilaksanakan boleh menghasilkan keputusan yang baik untuk kemajuan pelayanan jemaat-Mu di Karambe ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung gereja di sini. Tuhan memberkati setiap perjuangan, setiap usaha yang dilakukan oleh panitia dan majelis serta anggota jemaat, sehingga untuk perampungan dana demi perampungan pembangunan gedung gereja ini bisa terwujud dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, kami berdoa buat setiap rencana-rencana kami, baik dalam keluarga, dalam jemaat, di tengah-tengah pekerjaan, kami sehari-hari di kantor dimanapun, kami berdoa, Tuhan bukakan jalan sehingga semua yang menjadi rencana-rencana kami, itu boleh terwujud dengan baik dan akan membawa sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkenan memberkati, memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa ini oleh pemerintah yang Tuhan pakai dalam mengayomi seluruh masyarakat bangsa ini. Tuhan memberi hikmat kepada mereka dalam menentukan kebijakan sehingga membawa berkat dan sukacita bagi seluruh masyarakat Indonesia ini. Tuhan pimpin dan sertai kami semua dalam kehidupan kami masing-masing, menjalani hari ini dan sepanjang minggu ini, untuk kami boleh bertemu kembali di minggu depan dalam puji-pujian dan dalam peribadahan bersama, memuji dan memuliakan Tuhan saja. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Ini doa kami, ini pengharapan kami, ini kerinduan kami bersama-sama. Ampunkan segala dosa kami, Tuhan dengar doa kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita mendengarkan Warta Jemaat 23 Februari 2025. Yang pertama diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Aje Mangiri MTH bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari yang melayani dalam jam ibadah ini. Tuhan memberkati. Diucapkan juga selamat kepada Saudara Inyoman Setiawan yang sudah menyatakan iman di hadapan Tuhan dan telah masuk menjadi anggota Gereja Toraja. Tuhan memberkati dalam pertumbuhan iman kepada Tuhan. Disampaikan terima kasih kepada kelompok pelayanan To'alo-alo yang telah menata gedung gereja sepanjang bulan Februari, dan kelompok yang bertugas menata gedung gereja selama bulan Maret 2025 adalah kelompok pelayanan Tondok Lombok. Yang berikutnya pertemuan berkala PWGT Klasis Kesuk Malendong dilaksanakan pada hari ini 23 Februari 2025 jam 11 di Gedung Gereja Jemaat Karambe. Berikutnya pengurus dan guru sekolah minggu akan mengadakan aksi masak berupa sambal goreng tempe dan dengan harga 30.000 yang akan dilaksanakan pada hari ini. Mungkin jika masih ada nanti di depan, mari Bapak Ibu kita memberi persembahan bagi sekolah minggu. Yang berikutnya perkunjungan duka Majelis Gereja OIG dan anggota Jemaat Karambe ke rumah duka almarhum Kakek Sira, orang tua dari Bapak Barak Tiku dan Bapak Minggu Tandigau, kelompok pelayanan Karasik B Kelabo, Tongkonan Tambunan pada hari Rabu 26 Februari 2025. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tiatira Tambunan Klasis Lakbo meminta Majelis Gereja Toraja Jemaat Karambe untuk melayani dalam ibadah penghiburan jam 4 sore, berkumpul di Rura dan berangkat jam 3 sore. Jadwal
perlawatan BPK Kesu Malenong ke Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Jumat 28 Februari 2025 jam 4 sore. Rapat PMG Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Kamis 27 Februari 2025 jam 4 sore. Rapat pleno Majelis Gereja Toraja Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Minggu 2 Maret 2025 jam 11 siang atau setelah jam ibadah jam ke-9. Diharapkan kehadiran semua majelis gereja dan ketua, sekretaris, dan bendahara OIG dan ketua, sekretaris, dan bendahara lansia. Dengan demikian bahwa ibadah pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 hanya dilaksanakan 2 kali, jam 6 dan jam 9, karena ada rapat pleno majelis gereja. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pendaftaran kelas katekisasi sudah mulai dibuka bagi pemuda-pemudi yang akan mengikuti pembelajaran katekisasi agar mendaftar di kantor gereja setiap jam kerja dengan syarat 16 tahun ke atas. Berikutnya, pertemuan bulanan lansia Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Selasa 25 Februari 2025 di Gedung Gereja Jemaat Karambe jam 9 pagi dengan kegiatan yang pertama ibadah, kedua pemeriksaan kesehatan, dan juga ada rapat evaluasi program tahun 2024 dan penyusunan program untuk tahun 2025. Yang terakhir, dalam rangka perayaan Pekan Anak Gereja Toraja Jemaat Karambe, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada hari ini sudah dilaksanakan pembukaan tanggal 23 Februari 2025 dalam semua jam ibadah. Kemudian ada kegiatan lomba Pekan Anak yang akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa 24 dan 25 Februari 2025 mulai jam 3 sore. Masih ada. Kemudian ibadah HUT ke-70 Pekan Anak untuk Pekan Anak Gereja Toraja dan HUT Ceria ke-25 akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Februari 2025 jam 2 siang. Ini adalah perayaan HUT-nya untuk anak-anak sekolah minggu jam 2. Penutupan Pekan Anak Gereja Toraja, HUT SMGT dan HUT ke-25 tahun akan dilaksanakan hari Minggu 70 tahun akan dilaksanakan tanggal 2 Maret 2025 dalam semua jam ibadah. Demikian, Tuhan memberkati. Akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang makan. Saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan dengan giat selalu dalam pekerjaannya. Semakin kita giat, semakin kita teguh dalam Tuhan untuk setia melayaninya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita telah menerima berkat Tuhan, biarlah berkat itu akan terus melindungi kita, menyertai kita dalam sepanjang minggu ini. Mari kita nyanyikan pujian, sudah waktunya hendak kita pulang. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan.
Tuhan.